Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya hari ini kita masih tetap bersuka cita. Dan hari ini kita masih beribadah di rumah. Namun saya percaya tidak mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Kita masih senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan percayakah Bapak Ibu bahwa di rumah kita pun terjadi kemenangan, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan ketika Tuhan hadir di rumah tangga kita masing-masing. Amin. Saat ini kita mau sembah Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita masih tetap menyembah Allah kita. Ku menyembah
hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami kelepasan. Dan kami mengalami kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia ada di dalam rumahmu Bapak Ibu. Dia hadir di tengah-tengah keluargamu saat ini. Dia ada di dalam rumahmu. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Come on. Amin. Sama-sama. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masih takkan pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. bahwa kami berjalan Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin Tuhan. Tinggilah nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tinggilah nama-Mu dalam seluruh bagian kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tinggikan Tuhan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu di rumah
Sampai selama-lamanya kami perlu Kau Tuhan. Sampai selama-lamanya kami perlu Engkau Tuhan. Tinggilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami perlu Kau Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya padamu ya Allah. Biarlah setiap kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Firman yang kami boleh dengar hari ini berbicara banyak atas setiap kami. Bajak setiap hati kami untuk siap ditabur oleh firman-Mu dan itu menjadi hidup dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan sebagai orang-orang yang memberi kesaksian akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun hari ini Bapak Ibu semuanya berada. Sukacita bagi kita pada hari ini. Kalau kita hari ini masih bisa tetap beribadah. Sekalipun kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, kita percaya selalu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita yang berharap padanya. Amin saudaraku. Tidak akan pernah. Namun saya berharap pada saat Anda hari ini Bapak Ibu semuanya ada di rumah. Saya sangat berharap
setiap kita mengikuti secara online ibadah-ibadah gini, maka sikap Anda bukan menonton. Ingat, saudara adalah umat Tuhan yang sedang beribadah. Jadi saya berharap sikap Anda adalah sikap orang yang beribadah, sehingga ibadah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudaraku ya. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kesetiaan, dan saya sangat rindu ini karena hari ini kita akan perjamuan, dan saya ingin kita juga mengerti dan menyadari bahwa Allah kita itu juga adalah Allah yang sangat setia. Amin, saudaraku. Ya, Allah kita adalah Allah yang setia. Memang kadangkala lambat atau lama mungkin apa yang dijanjikannya pada kita, tetapi sesungguhnya Dia tetap Allah yang setia, akan membawa kita dari satu daerah atau satu tempat kepada tempat yang lain di dalam rohani kita. Kita akan naik dan terus naik, dan saya yakin sekali Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menghadapi seluruh kesulitan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kenapa kesetiaan itu menjadi sebuah yang terutama? Dan saya beritahu pada saudara bahwa Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang setia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita yang setia. Salah satu karakter sifatnya yang sangat menonjol adalah setia. Dia setia, selalu menolong kita, menuntun kita. Tahukah Bapak Ibu kenapa kita sampai hari ini masih bisa seperti ya apa adanya hari ini? Semuanya itu karena kesetiaan Tuhan. Saya jemput kita untuk kita melihat sebuah ayat, kita mulai, kita belajar kebenaran pada pagi ini. Sebelum kita menyambut perjamuan, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut dirinya itu baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia, siapakah menemukannya? Sebuah pertanyaan, siapakah yang menemukan orang yang setia? Saudara-saudaraku, biarlah kita berani berkata bahwa sayalah itu Tuhan, orang yang setia. Ingat saudara, baik hati beda ternyata dengan orang yang setia. Orang baik hati banyak dalam dunia ini. Banyak orang yang coba membantu saudara dan saya. Anda akan mengatakan dia orang yang baik. Ya, baik hati. Tetapi yang sulit ditemukan bukan orang baik, tapi orang yang setia. Kata setia di situ artinya, saudara-saudaraku, sudah teruji dengan waktu. Setia itu sudah dilihat track recordnya. Apa yang dilakukannya itu baik. Itulah yang setia, saudara-saudaraku. Kalau di dalam ayat ini kata setia memakai kata faithful. Di dalam bahasa Inggrisnya faithful. Ada unsur faith di sini, ada unsur iman. Faithful. Jadi orang yang setia itu sebenarnya adalah orang yang punya sebuah keyakinan bahwa sesuatu akan dia peroleh, bahwa segala sesuatu akan dia dapatkan di kemudian hari. Makanya dia tetap mengerjakan atau tetap pada apa yang dia lakukan, dia kerjakan itu. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita baca tentang orang-orang yang setia. Banyak sekali. Dan ingat baik-baik, pemakaian Tuhan kepada seseorang pun di dalam Alkitab, pemakaian Tuhan itu juga seringkali kita bisa melihat dan membacanya, itu juga tergantung kesetiaannya. Dan kita juga sebenarnya pemakaian Tuhan pada kita pun sangat tergantung pada kesetiaan kita. Jadi ada waktu-waktu yang sangat panjang kadang-kadang
Tuhan menunggu, melihat sampai bagaimana kita mengerjakan sesuatunya. Tidak ada yang saat, bisa kita bilang banyak orang mengharapkan instan, cepat, simsalabim langsung jadi. Enggak, saudara-saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan Allah kita yang setia. Dia juga ingin kita setia. Saat-saat dimana kita menjalani hidup, Dia mau lihat juga bagaimana kita. Nah, hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan oleh karena pandemik daripada virus corona yang membuat dan mengharuskan kita masuk ke dalam rumah kita. Saya beritahu pada saudara-saudaraku, yang sangat diperlukan di dalam masa sukar ini juga salah satunya itu adalah kesetiaan kita pada Tuhan. Kita jenuh, kadang-kadang kita bersungut-sungut, kita marah. Tapi saudaraku, saya beritahu, ingatlah selalu kesetiaan Tuhan yang sudah Dia tunjukkan kepada kita dalam masa-masa hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat di masa lalu, bagaimana engkau dan saya ditolongnya sampai hari ini. Bukankah Dia Allah kita yang setia? Kadangkala dengan pelanggaran dan dosa yang masih juga ada kita kerjakan, kita lakukan, Dia masih tetap setia. Dia menuntun kita, membimbing kita sampai akhirnya kita ada seperti apa yang hari ini ada. Saudara-saudaraku, ingat sekali lagi, Tuhan sangat merindukan sifat kesetiaan itu ada pada kita. Amin, saudara-saudaraku. Setialah kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Setialah kita dalam kita melayani. Setialah kita pada pasangan kita, dalam kita berkeluarga. Susah, senang, pahit, getir semuanya, belajarlah untuk tetap setia di dalamnya. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena akan ada berkat, ada sesuatu yang kemuliaan namanya, ada kemuliaan yang akan Tuhan beri kepada setiap orang yang setia. Saya banyak menjumpai ada keluarga-keluarga yang suaminya tulalit begitu, saudaraku ya. Suaminya lemah sinyalnya itu, tak kemana saja, ngaco hidupnya. Tapi karena seorang istri yang setia, dia bisa menyelamatkan seisi rumahnya. Demikian juga saya melihat ada istri yang selalu borosnya luar biasa, tidak peduli akan bagaimana menyimpan untuk hari esok. Tapi karena suaminya tetap setia bersama dengan istrinya, dia tetap mendoakan pasangannya, pada akhirnya juga akan kelihatan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku, setia itu penting dalam hidup ini. Mari kita melihat sebuah tokoh Alkitab yang kita akan melihat hari ini. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang perubahan yang harus kita buat. Dari hal yang kecil saja itu bisa berdampak besar. Karena saya katakan yang lalu bahwa kesempatan-kesempatan besar seringkali menyamar dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan. Dan kita mau melihat tokoh itu kembali bernama Kaleb bin Yefune. Kita akan melihat Kaleb bin Yefune pada Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-15. Pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Saya baca untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di rumah masing-masing. Buka Alkitab saudara, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya itu. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu kala Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini Kaleb mendapat Hebron. Kisah ini mengingatkan kita, dan kalau kita merenungkan dengan sungguh, bagaimana penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada Kaleb bin Yefune, dan juga kesetiaannya dia kepada Allahnya dalam mengikut dia dengan sepenuh hatinya. Dikatakannya pada umur 40 tahun, ayat yang ke-7, 40 tahun katanya, aku disuruh Musa. Nah, kisahnya pada waktu itu, apa yang disuruh Musa pada 40 tahun yang lalu, itu adalah ketika mereka disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang diharapkan untuk mengintai itu dapat membawa kabar, dapat membawa berita. Dan 12 itu semuanya para pemimpin-pemimpin. Perhatikan saya baik-baik, para pemimpin-pemimpin. Bilangan pasal yang ke-13, saudara-saudara baca dengan jelas sekali pada pasal 13, ayat yang pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada 12 suku, dan 12 suku itu pemimpin-pemimpinnya yang disuruh mengintai tanah Kanaan. Dan di dalamnya adalah suku Yehuda, di mana Kaleb menjadi pemimpinnya untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, ternyata saudara-saudaraku, ternyata hanya 2 saja, Yosua dan Kaleb. Kalau Anda baca kisah itu, bilangan 13-14, hanya Yosua dan Kaleb lah yang memiliki sebuah keyakinan bahwa mereka akan mampu memasuki tanah perjanjian. Sedangkan 10 lagi menjadi manusia-manusia yang sangat picik. Mereka tidak mampu mengerti akan kesetiaan Tuhan. Mereka tidak pernah bisa menangkap bagaimana Tuhan memelihara mereka. Coba bayangkan saudara-saudaraku, mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Laut Merah terbelah 2. Dalam perjalanannya mereka diberikan Tuhan berkat. Ada tiang awan, ada tiang api, dijagai Tuhan. Masih juga tidak bisa yakin akan kesetiaan Allah. Masih juga tidak bisa percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk memasukkan mereka ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, dengar baik. Sesuai dengan tadi kita katakan setia itu faithful. Ada unsur faith di sini, ada unsur imannya. Dan ketika mereka tidak punya iman untuk melangkah masuk ke tanah Kanaan, itu berarti mereka menganggap bahwa Allah itu lemah, Allah itu tidak setia, Allah itu berbohong, Allah itu adalah pembohong, penipu dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, Tuhan begitu marah sekali pada mereka. Mereka tidak bisa menangkap bagaimana kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan selama hidup mereka.
Sehingga mereka bersungut-sungut lalu marah, dan yang paling luar biasa pada pasal yang ke-14, sungguh mengerikan, mereka menjadi umat yang pemberontak. Mereka memberontak terhadap kepemimpinan Musa dengan mengatakan, kau bawa kami untuk kami mati di padang gurun. Mereka marah-marah. Bukan Musa yang membawa mereka, Tuhan Allah sendiri. Tapi Tuhan memang memimpin, Tuhan memimpin dengan caranya yang luar biasa. Namun Tuhan memakai hambanya Musa untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan perintah-perintah yang harus dikerjakan, langkah-langkah yang harus diambil. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka. Tapi saudara-saudaraku, disitulah sifat kesetiaan itu tidak ada pada bangsa. Hanya Yosua dan Kaleb lah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam kitab Bilangan 14 Anda bisa baca ayat yang ke-24. Tuhan berfirman kepada Musa, dan dia menyampaikan kepada Musa tentang Kaleb. 14 Bilangan, kitab Bilangan 14 ayat 24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hambaku Kaleb, kata firman Tuhan, kata Tuhan, lain jiwa yang ada padanya. Ingat saudara, yang lalu saya sudah katakan, lain jiwa yang ada padanya bukan berarti Kaleb kelainan jiwa. Lain jiwa yang ada padanya artinya berbeda dia berpikir, berbeda cara pandangnya, berbeda cara dia mengerti tentang Tuhan dalam hidupnya. Sementara saudara-saudaraku, 10 pemimpin lain yang membawa kabar busuk kepada bangsa itu, mereka punya jiwa dan mental, betul-betul mental budak. Mereka tidak mengalami sebuah perubahan sedikit pun, sekalipun Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa, memelihara mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, itulah akhirnya Tuhan marah dan membuat bangsa itu berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Matilah semuanya mereka. Semua yang lahirnya di Mesir mati semua, kecuali Joshua dan Kaleb. Dan yang masuk ke tanah perjanjian pada akhirnya adalah mereka-mereka yang lahirnya di padang gurun, bukan mereka yang lahir di tanah Mesir. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah peringatan besar bagi kita, bahwa kita kadangkala tidak pernah melihat lagi, tidak pernah mengingat lagi pemeliharaan, pertolongan Tuhan di masa yang lalu, sehingga kita menjadi manusia yang tidak setia. Ada saat-saat seperti sekarang, pandemik sedang menyerang kita, kesukaran sedang menerpa kita, tetapi kita tidak setia pada saat janji Tuhan kita pegang di masa yang sukar ini. Kita tidak mengingat lagi bagaimana pemeliharaan Tuhan di masa lalu. Halo, engkau yang belum menikah, sekarang kau punya anak. Dengarkan saya. Sampai engkau hari ini memiliki keturunan, sampai hari ini kau memiliki rumah, kau memiliki pekerjaan, kau memiliki segala sesuatu yang hari ini ada dalam rumahmu. Bukankah itu karena pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan atasmu? Masih juga engkau tidak setia pada Tuhan? Saya pikir sudah keterlaluan sekali. Ingatlah, memang virus corona yang melanda kita membuat kita susah. Segala sesuatu yang hari ini ada di rumah semuanya kita menjadi kadang-kadang jenuh. Tapi ingatlah, pemeliharaan Tuhan sudah puluhan tahun atasmu. Diberikannya engkau apa yang kau butuhkan. Dijagainya engkau sampai apa yang hari ini, seperti apa kau ada saat ini. Ingatlah, Tuhan sangat merindukan kesetiaanmu. Kaleb, kembali kita pada Yosua 14 dikatakan, saudara-saudaraku, pada waktu itu umurku katanya 40 tahun. Diberikan Tuhan janji itu. Lalu Musa bersumpah, ayat yang ke-9, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu.
dan anak-anakmu sampai selamanya. Sebab engkau, katanya, tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi saudara-saudaraku, pada saat 40 tahun janji itu, dikatakan engkau akan memiliki milik pusaka bagimu dan bagi keturunanmu. Tapi pertanyaannya, kapankah itu digenapi? Kalau kita baca ayat ini, saudara-saudaraku, ternyata baca ayat selanjutnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Perhatikan baik-baik. Dipelihara Tuhan dia seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu. Wow, saudara-saudaraku. Jadi sekarang katanya, dia telah berumur 85 tahun. Aku hari ini, katanya. Jadi 45 tahun dia harus menunggu janji Tuhan itu digenapi. Bayangkan, 40 tahun umurnya Tuhan berikan janji itu melalui Musa karena dia mengikut Tuhan dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati. Tetapi janji itu digenapinya 45 tahun ke depan. Bayangkan saudara-saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Dia kalau sudah berjanji dia akan menepati. Tapi kenapa begitu lama? Saya beritahu pada saudara, lama atau cepatnya bagaimana Tuhan menggenapi janji itu tergantung daripada kesetiaanmu dan saya pada Tuhan. Apakah Kaleb dalam masa-masa menanti 40 tahun perjanjian itu digenapi, apakah dia menjadi orang yang marah? Tidak. Dia berkata, aku tetap setia dengan segenap hatiku, katanya, mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku, ternyata saudara-saudara, Tuhan sangat-sangat mengerti akan janjinya. Tetapi kesetiaan kita jugalah yang akan menentukan jadi tidaknya janji itu. Kadang lambat kita rasa, kadang lambat. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak pernah terlambat. Selambat-lambatnya janji itu digenapi, selambat-lambatnya berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan itu, yang Tuhan mau berikan itu lama digenapi, selambat-lambatnya itu, maka sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudaraku. Jadi mari kita semua hari ini taruh di dalam diri kita untuk tetap setia pada Tuhan. Taruh di dalam diri kita untuk tetap punya sebuah iman, keyakinan bahwa Tuhan tetap menolong saya. Taruh di dalam diri kita untuk berkata, aku mau mengikut Tuhan dengan segenap hatiku. Di masa-masa sukarku seperti apa yang hari ini ada, aku mau tetap bersandar dan mengikut Tuhan. Saudaraku, kalau dikatakan di sini tadi, mari kita lihat lagi sebentar. Ayat 13. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikanlah Hebron menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena, perhatikan, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dan saudara-saudaraku, diberikanlah warisan atau harta pusaka itu, milik pusakanya, karena dia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Saudaraku, yang menarik sekali buat saya, ternyata warisan yang diberikan Tuhan kepada Kaleb itu bukan untuk dirinya saja. Kalau dikatakan di ayat yang tadi dikatakan ayat 9, kepadamu dan kepada anak-anakmu, jadi kepada keturunannya. Oh, luar biasa saudara-saudaraku, kepada keturunannya, luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, saya punya sebuah keyakinan juga akhirnya, bahwa warisan yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebenarnya warisan itu kita bisa kita dengan kesetiaan kita mengikut Tuhan dengan sungguh. Tapi yang dapat imbasnya atau dapat juga
hasilnya itu adalah generasi kita. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ternyata generasi kitalah yang akan menikmati warisan-warisan kita. Kalau begitu saudara-saudaraku, saya mau hari ini mengingatkan saudara. Ternyata kesetiaan saudara hari ini juga menentukan berkat-berkat bagi generasi Anda ke depannya. Haleluya, amin saudaraku. Jadi setialah Anda hari ini, sungguh-sungguh setia dalam Tuhan. Berjalanlah di dalam Tuhan. Anak cucu Anda akan memperoleh berkat-berkat dari kesetiaan Anda hari ini. Itulah yang disebutkan warisan yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Warisan itu bukan harta, warisan itu bukan betapa banyaknya kita punya kekayaan, atau kita punya jabatan yang diwariskan, atau apa saja, bukan. Tetapi warisan itu berbicara warisan iman, warisan-warisan nilai-nilai kebenaran yang kita wariskan kepada generasi kita. Amsal 13 ayat 22 bilang, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudaraku, tinggalkanlah warisan-warisan bagi anak cucu saudara. Warisan apa itu? Warisan iman, kesetiaan Anda kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya kalau kita melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Kaleb bin Yefune, ini menjadi sebuah catatan berharga bagi kita pada hari-hari ini. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita hari ini. Mari kita rindukan diri kita untuk setia. Taruh di dalam diri kita hari ini, aku mau setia Tuhan, aku mau setia dalam hidupku. Apapun yang terjadi, mau virus apapun namanya, aku mau tetap setia padamu Tuhan. Aku mau berjalan di dalam Engkau. Saudara-saudaraku, menarik sekali. Kalau kita belajar lagi, sedikit lagi saudara, tentang Kaleb ini ketika dia mengambil atau mendapatkan Kiryat Arba. Dia mendapatkannya warisan, oke, dia tahu janji Tuhan, diberikan itu padanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara harus tahu, tempat itu Kiryat Arba yang mau dia ambil menjadi milik pusaka itu ditempati orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, dan dia harus merebutnya. Dia harus berperang. Pada pasal 15, Anda lihat pada pasal 15, Kaleb merebut Hebron ayat 13. Pasal 15 ayat 13, Yosua 15:13. Saudara-saudaraku, di sana dia merebut Hebron. Ayat 14, Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana yang maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu adalah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, dan selanjutnya. Akhirnya saudara-saudaraku, Kaleb merebut Kiryat Arba dan mengganti namanya dari Kiryat Arba menjadi Hebron. Hebron artinya adalah persekutuan. Jadi persekutuan di mana Kaleb bin Yefune. Saudara-saudara, Kaleb sendiri, arti Kaleb itu sendiri, Kaleb itu artinya seekor anjing sebenarnya. Saya tidak mengerti kenapa orang tuanya Yefune memberikan nama itu, tetapi yang saya tahu persis saudara-saudaraku, yang saya tahu persis, kesetiaannya itu luar biasa. Kesetiaannya pada Allah itu luar biasa. Dan kalau engkau hari ini melihat juga misalnya binatang anjing, anjing juga termasuk binatang yang setia pada tuannya. Kalau kau marahi, kau pukul, lalu kau panggil lagi, dia masih mau. Saudara. Kalau kau memang betul-betul tuannya, dia setia pada tuannya. Tadi saudara-saudaraku, ayolah, saya tidak perpanjang lagi. Saya rindukan saudara-saudara dan saya hari ini, semua kita belajarlah untuk setia terus dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kesetiaan Anda itu akan pasti dapat berkat-berkat dari Tuhan. Saya teringat sebuah ayat sebelum kita tutup, Amsal pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Amsal pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Saudara-saudaraku, janganlah kau kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ayo, taruhkan itu pada loh hatimu. Taruh pada, kalungkan pada lehermu, tuliskan pada loh hati. Kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan juga manusia. Mari saudaraku, kita hari ini mau menerima perjamuan bersama-sama. Mari kita mengingat dan mengenang betapa kasih-Nya luar biasa atas kita. Dan biarlah kita lewat perjamuan hari ini membawa kita semakin mengerti dan menyadari bahwa kita juga harus setia sama seperti Dia, Allah kita yang setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang dan berkata dan bernyanyi datang pada Tuhan hari ini. Haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lagi hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya, haleluya Yesusku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Mari kita bersiap kepada perjamuan kita hari ini. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah, kau boleh bangkit berdiri. Hari ini mari masing-masing berdoa. Tuhan, bersama kami hari ini ingin menyambut roti dan anggur perjamuan kami, di mana kami ingin lebih lagi memiliki persekutuan dengan-Mu. Kami memiliki sebuah hubungan yang lebih manis lagi. Dan kami ingin mengenang betapa setianya Engkau sampai akhirnya Kau menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tuhan, bawalah kami umat-Mu menangkap dan mengerti akan ini. Berkatilah roti dan anggur yang hari ini ada kami pegang. Kami rindu ya Tuhan, campur tangan-Mu. Di nama Yesus, haleluya. Semuanya kita dalam sikap berdoa sebelum kita makan bersama dan minum perjamuan bersama. Mari kita datang kepada Dia hari ini. Ya Tuhan, kami percaya melalui perjamuan ini kami kembali diingatkan kepadamu untuk kami lebih dekat dan lebih lagi mempercayai akan pemeliharaan-Mu. Kami bisa membawa diri kami untuk lebih lagi mengerti akan kesetiaan-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, ingatkanlah kami akan hal ini terus, bahwa kami mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, roti ini kami mau hari ini sambut roti dan anggur ini dengan sukacita di dalam Engkau, karena Engkau menolong kami dan menyertai kami. Angkatlah roti dengan tangan kananmu hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, mari kita sambut tubuhnya Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah saudara percaya hari ini bahwa dengan ini kita semua dipersatukan dalam persekutuan di dalam Kristus? Kalau engkau hari ini percaya, kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Lagi dengan tangan kananmu, cawan dengan tangan kananmu. Demikian pula ia ketika ia mengambil, sesudah makan ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darahnya melalui anggur perjamuan ini. Percayakah saudara, Yesus sudah tercurah buatmu? Percayakah engkau bahwa Yesus menyelamatkan engkau? Engkau percaya, katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perjamuan ini. Kami yakin dan percaya Engkau sungguh ajaib memelihara kami sampai hari ini. Biarlah kami semua menyadari, dan biarlah kami lebih setia lagi kepada Tuhan
Melalui perjamuan ini kami setia dan terus setia di dalam masa-masa sukar kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berkati. Sungguh karena salib-Mu kami beroleh hidup. Sungguh karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini yang kami boleh sama-sama dengar, kami boleh menjadi orang-orang yang setia. Kami percaya Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu setia. Dan kami mau meneladani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang termulia kami berikan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini persembahan kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Sambil kita mengangkat pujian, Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, riwayat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, ibadah kita sudah selesai dan kita akan berdoa sejenak. Namun beberapa hal penting kami mau memberitahu bahwa marilah kita semua di dalam rumah kita untuk tetap terus menjaga kesehatan kita. Dan tetaplah kita berdoa terus bagi bangsa ini. Lalu kemudian saya berharap saudara-saudara bisa berdoa untuk pembangunan kita.
yang sampai hari ini masih belum rampung semuanya, kita masih terus berdoa supaya Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan terlepas dari itu juga, setiap 2 hari sekali saya sudah mengatakan akan berikan saudara-saudaraku renungan-renungan melalui video dalam durasi yang pendek. Bapak Ibu Saudaraku sudah bisa melihatnya pada channel YouTube, di mana saya sudah beberapa kali menyampaikan atau menayangkannya. Dan Bapak Ibu bisa klik subscribe-nya, dan kita akan terus berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan dengan renungan-renungan yang saya sampaikan. Akhirnya saudara-saudaraku, tetaplah bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah goyah, tetaplah kita percaya bahwa pandemik virus corona akan selesai di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita datang dan kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami berdoa pada hari ini di akhir penghujung ibadah kami. Kami sangat rindu Tuhan sendiri yang selalu akan menyertai di dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa, memelihara kami sampai hari ini. Kami syukur dan berterima kasih sekali atas pertolongan-Mu di masa-masa lalu, sampai kami bisa memasuki pada hari-hari ini hidup kami. Kami rindukan Tuhan campur tangan. Kami rindukan karya Tuhan selalu ada dan mengalir pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia hari ini. Kami rindu Tuhan campur tangan dengan masalah pandemik virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berkata, Tuhan campur tangan. Dan kami minta belas kasih Tuhan hari ini. Mohon Tuhan bekerjalah untuk bangsa ini. Engkau menjagai, melindungi bangsa ini. Engkau melindungi setiap daerah-daerah, setiap kabupaten kota, kecamatan, dan sampai ke desa. Tuhan, kami rindukan Engkau hari-hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu menudungi semuanya. Kami minta Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sudah terkena virus, Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan pakai para medis yang bekerja siang dan malam tanpa lelah, terus menerus berada di garis depan untuk menolong semuanya yang sudah terkena virus corona. Kami berdoa, kuatkan juga mereka, teguhkan mereka. Tuhan, kami doa keluarga mereka Tuhan jagai juga, berkati hidup mereka ya Tuhan. Untuk TNI Polri yang juga terus menerus mengamankan, menghimbau dengan segala hal yang dilakukan untuk bisa mengantisipasi masyarakat, supaya kami semua bisa menjadi orang-orang yang tertib Tuhan dan taat pada peraturan. Kami berdoa untuk TNI Polri, jagai mereka juga, berkati mereka juga Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa ya Tuhan untuk presiden kami hari ini. Kami doa Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh menteri-menteri yang hari ini bekerja keras dalam segala hal sesuai dengan tanggung jawabnya. Kami berdoa, Tuhan kuatkan mereka, sehat mereka di dalam penjagaan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota kami ini dalam tangan-Mu. Nias kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lindungi semuanya, jagai semuanya Tuhan. Akhirnya juga kami berdoa untuk kami jemaat-Mu, Gereja Kristen Baitani di sini. Bertumbuh kami terus Tuhan. Kami terus memberi dampak kepada orang-orang sekeliling kami. Kami penuh dengan kesetiaan mengikut Tuhan. Taruhkan itu dalam kami Tuhan. Ingatkan kami semuanya jemaat. Dan semua kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Pembangunan Tuhan tahap yang kedua sedang berjalan. Untuk pembangunan kantor dan juga sekolah minggu, anak-anak kecil sekolah minggu kami, Tuhan kami percaya Engkau pasti mencukupkan. Engkau memberkatinya dengan luar biasa. Ya Tuhan, kami serahkan pertemuan kami, ibadah kami minggu depan. Tuhan kiranya akan kembali mempertemukan kami dalam suasana ibadah. Sekalipun kami berada di rumah masing-masing, Tuhan akan selalu memberi damai sejahteranya, kasih karunia yang melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih. Akhirnya kami akhiri Tuhan ibadah kami dengan kami hari ini menerima sebuah berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan semuanya, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan kau nikmati dalam hidupmu
dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Shalom.